tema 4, subtema 4, pembelajaran 1 dan 1, 2 dan 3. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Ini. Nah, teman, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik kita bersama. Tempat umum di antaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Nah, jadi tempat umum itu seperti jalan raya, pasar, terminal, tempat ibadah, tempat wisata. Nah, di situ tempat umum banyak tempat yang didatangi oleh banyak orang. Jadi tidak hanya rumah kita atau sekolah kita yang bersih atau sehat, tapi tempat umum juga harus bersih dan sehat ya. Seperti gambar di samping itu ada di pasar ya. Nah, jadi mereka bekerja bakti di jalan raya, di pasar untuk membersihkan lingkungan sekitar. Ada yang menyapu, ada yang membuang sampah. Nah, mereka berbagi tugas untuk membersihkan lingkungan. Landasan tauhid. Nah, di samping masalah kebersihan diri, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan lingkungan yang sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan kebersihan lingkungan ini. Yang pertama, menjaga kesehatan sumber air. Pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang kencing dalam air yang tergenang. Jadi kita harus memperhatikan air, sumber air yang kita gunakan, apakah itu airnya dari sumber yang kotor atau bersih. Yang kedua, mencuci atau bersuci dengan air yang suci. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 48, dan kami turunkan dari langit itu air yang suci. Jadi air suci itu misalnya kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk mencuci diri. Jadi kita gunakan air yang bersih dan suci. Ketiga, menjaga kesucian tempat yang ramai dikunjungi orang. Hadis riwayat Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, takutlah menjadi orang yang melaknat orang lain. Sahabat bertanya, siapa orang yang menjadi laknat orang lain? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang buang hajat di tempat yang dilalui orang lain atau tempat berteduh orang lain. Jadi seyogyanya kita ini tidak boleh membuang hajat ya, kencing atau mengotori tempat-tempat yang biasa dilalui oleh orang lain, yang biasa digunakan untuk jalan orang lain ya, karena itu mengganggu lingkungan sekitar kita. Nah, di sini ada kosakata teman-teman. Karya wisata, tanaman hias, hutan lindung. Nah, karya wisata itu apa ya artinya? Karya wisata itu adalah kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Jadi kita itu berwisata itu seperti kita mengunjungi tempat wisata. Kalau karya wisata mengunjungi suatu objek ya, suatu tempat untuk belajar atau menambah wawasan tentang suatu ilmu pengetahuan. Misalnya kita ke hutan lindung misalnya ya,
kebun binatang, kita belajar hewan-hewan di sana. Kemudian tanaman hias, yaitu tanaman yang digunakan untuk hiasan. Jadi tanaman yang tidak untuk dikonsumsi, tidak untuk dimakan, tapi untuk hiasan saja, seperti bunga ya. Kemudian hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Jadi kawasan atau hutan yang dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh kita tebang pohon sembarangan, tidak boleh kita rusak. Jadi itu hutan itu sangat penting untuk lingkungan kita. Itu. Nah, ini adalah gambar hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Apakah kamu mengerti dengan gambar di samping? Informasi apa saja kamu bisa ambil atau peroleh dari gambar ini? Jadi pelestarian hutan wajib kita jaga. Hutan tidak boleh kita bakar atau ditebang pohonnya dan dirusak. Jadi kalau misalnya hutan dirusak akan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan makhluk hidup seperti hewan, manusia. Ya, karena hutan itu mengandung banyak manfaat, banyak sumber-sumber yang sangat diperlukan manusia. Kalau lingkungan kita bersih, kita tidak akan kena penyakit, tidak akan banjir gitu. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara yang segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk, lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Nah, di sini ada bangun tuang. Ya, mari kita jodohkan bangun tuang dengan sisi rusuk dan titik sudutnya. Di sini ada gambar. Ada gambar limas ya. Sini banyak rusuknya adalah 6, banyak sisinya 4, banyak titik sudut 4. Nah, yang kedua, banyak rusuknya adalah 10, banyak sisi 6, banyak titik sudut adalah 6. Yang ketiga, banyak rusuknya 10. Maaf, yang kedua tadi itu banyak rusuknya 8, banyak sisinya 5, banyak titik sudutnya 5. Yang ketiga, banyak rusuknya 10 buah, banyak sisinya 6, banyak titik sudutnya 6. Kemudian yang keempat, banyak rusuk 9, banyak sisinya 5, banyak titik sudutnya 6. Yang kelima, banyak rusuknya 15, banyak sisinya 7 dan titik sudutnya ada 10. Yang terakhir, balok, yaitu banyak rusuknya 12, sisinya 6 dan titik sudutnya ada 8. Di sini ada bangun tuang, ada 6 bangun tuang. Teman-teman bisa membaca atau menghitung sendiri banyak rusuk, sisi dan titik sudutnya ya. Tugas teman-teman yaitu bercerita tentang pengalaman saat berada di lingkungan sekitar teman-teman. Di lingkungan tempat umum boleh ceritakan bagaimana keadaan dari kebersihannya, ditulis, kemudian teman-teman bisa membaca dan direkam pada ustadzah. Kirim rekamannya kepada ustadzah ya. Terima kasih. Jangan lupa di rumah untuk sholat 5 waktu, sholat duha dan murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.